Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Markus Sugu Septian Saragi dari Prodi D4 TRPL. Eh, NIM saya 41424044. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan materinya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu composition and compositional thinking untuk melengkapi tugas problem solving in digital world. Oke, langsung saja. Eh, apa itu dekomposisi? Dekomposisi melibatkan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami. Bagian yang lebih kecil itu kemudian dapat diperiksa dan diselesaikan atau dirancang secara individual karena lebih mudah untuk dikerjakan. Misalnya, kita memiliki sebuah masalah, maka kita akan dapat memecahkan masalah itu menjadi beberapa bagian masalah kecil. Lanjut, mengapa dekomposisi itu penting? Jika suatu masalah tidak diurai, jadi dekomposisi, maka masalah tersebut akan menjadi jauh lebih sukar untuk dipecahkan karena menghadapi banyak tahap yang berbeda sekaligus jauh lebih sulit daripada memecah masalah menjadi sejumlah masalah yang lebih kecil dan memecahkannya satu persatu. Jadi misal kita mendapatkan sebuah masalah, mengerjakan tugas atau submitan. Kita harus memecah masalah itu menjadi beberapa masalah-masalah kecil atau menjadi beberapa sub masalah agar kita dapat menyelesaikannya satu persatu dan tidak keteteran memecahkan sebuah masalah besar tersebut. Selanjutnya, dekomposisi juga dapat kita gunakan untuk memahami cara kerja sistem yang lebih kompleks. Misalnya, kita lebih mudah memahami cara kerja sepeda jika seluruh sepeda kita pecahkan atau kita bongkar satu persatu, lalu kita periksa bagian-bagian kecil tersebut untuk melihat cara kerjanya secara lebih rinci. Langkah selanjutnya adalah contoh lain. Apa contoh lain dari dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, untuk mendekomposisikan sebuah masalah tentang menyikat gigi, kita harus memperhatikan beberapa poin-poin berikut. Yang pertama, sikat gigi apa yang akan kita gunakan? Yang kedua, seberapa lama kita akan menggosok gigi? Yang ketiga, seberapa keras kita menggosok gigi kita? Dan yang terakhir, pasta gigi jenis apa yang akan kita gunakan? Atau, dalam contoh kedua, ketika kita ingin membuat pizza, kita harus memisahkan masalah-masalah cara membuat pizza itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, cara membuat pizza, kita pertama membuat eh, crust atau bagian roti. Yang kedua, kita mengoleskan saus ke permukaan. Yang ketiga, keju. Yang keempat, toppingnya. Lalu kita panggang. Dan setelah selesai semua proses itu, langsung kita potong-potong supaya langsung dapat disajikan. Oke. Nah, contoh lain dari komposisi dalam kehidupan sehari-hari, ada dalam kehidupan nyata, itu cukup banyak. Misalnya, tubuh manusia dekomposisi, kita bisa dekomposisikan bagian-bagian dari tubuh manusia dan tugas-tugasnya. Setelah itu ada misalnya keluarga, kita bisa memecahnya menjadi eh, ada ayah, ada ibu, anak, ketiga, ada organisasi, itu bisa kita pecah menjadi beragam seksi, misalnya dalam BEM terdapat seksi ketertiban, seksi olahraga, seksi di Departemen Agama dan Sosial, dan lain-lain. Oke. Dekomposisi juga dapat kita gunakan dalam memecahkan persamaan matematika. Seperti yang sudah terdapat di sini, dekomposisi bisa kita gunakan untuk mencari akar dari suatu permasalahan kuadrat. Nah, kita lanjutkan dengan contoh. Misalkan kita ingin membuat aplikasi pertama kita, tentu saja di sana pasti ada banyak masalah. Nah, di sini metode dekomposisi hadir untuk membuat masalah kita menjadi lebih ringan. Yaitu yang pertama, kita bisa pisahkan masalah kita menjadi sub masalah yang kecil. Misalnya, bagaimana cara kita akan membuat aplikasi tersebut, ya kan? Nah, untuk mendekomposisikan ini, kita perlu tahu jawabannya seperti aplikasi apa yang akan kita buat atau
seperti apa UI atau UX dari aplikasi kita, siapa target audiens aplikasi kita, apakah ada grafik atau audio yang akan kita gunakan, software apa yang akan kita gunakan untuk membangun aplikasi, bagaimana cara user menavigasi di aplikasi kita, bagaimana cara kita ngetes aplikasi, dan bagaimana cara kita untuk menjual aplikasi. Dan demikian, penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.